Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hairunisa Ramadudini, Riris Antonieta, Siti Rahmawati, Irnawati, Fadia Husna, Septia Putri Salsabila, Elika Bandara Sati. Di sini kami akan menjelaskan tentang tinjauan tentang vaksin yang dapat dimakan dan prospeknya, yang didapat dari jurnal aslinya yang berjudul A Review on Edible Vaccine and Their Prospect, yang ditulis oleh B. Gunasekaran dan K.M. Gotandam dari School of Bioscience and Technology, Vellore Institute of Technology, Vellore, Tamil Nadu, India. Nama saya Hairunisa Ramadudini dengan NIM 19330002. Abstrak. Untuk waktu yang lama, vaksin telah menjadi mode utama pertahanan dan perlindungan terhadap beberapa bakteri, virus, dan parasit penyakit. Namun, proses produksi dan pemurnian membuatnya mahal dan tidak terjangkau oleh banyak negara berkembang bangsa. Vaksin yang dapat dimakan adalah ketika antigen diekspresikan di bagian tanaman yang dapat dimakan. Ini mengurangi biaya produksi vaksin karena kemudahan kultur. Dalam artikel ini, berbagai jenis vaksin yang dapat dimakan yang mencakup alga dan probiotik di dalamnya. Selain tanaman dibahas, berbagai penyakit yang menjadi dasar penelitian juga ditinjau. Artikel ini berfokus pada konsepsi vaksin yang dapat dimakan yang menyoroti berbagai cara pengiriman vaksin. Vaksin adalah sediaan biologis yang meningkatkan kualitas kekebalan kita. Konsep vaksinasi pertama kali dikemukakan oleh Edward Jenner pada tahun 1796 karena cacar. Vaksinasi adalah proses di mana tubuh dipersiapkan untuk menghadapi dan melawan mematikan infeksi baru. Cara pengobatan ini sangat kontras dengan cara pengobatan klasik, yang biasanya dilakukan setelah timbulnya penyakit tertentu. Vaksin tidak hanya mempersiapkan kita melawan infeksi di masa depan, tetapi juga kekebalan tubuh melindungi kita dari infeksi tersebut untuk waktu yang sangat lama. Itu kelemahan utama hingga saat ini adalah proses produksi. Vaksin umumnya diproduksi oleh proses industri, sehingga mahal dan tidak dapat diakses di negara berkembang. Untuk alasan inilah, bisa dimakan, vaksin dipandang sebagai pengganti ideal untuk konvensional vaksin. Vaksin yang dapat dimakan umumnya merupakan tanaman pengekspres antigen, sehingga membutuhkan pengetahuan dasar tentang pertanian dan bagaimana cara menanam tanaman untuk diproduksi. Juga bisa dimakan vaksin, proses pemurnian dan hilir pengolahan yang membuat vaksin konvensional menjadi mahal dieliminasi. Modifikasi penerjemahan POS yang umumnya terjadi di sistem ekspresi eukariotik dapat mempengaruhi secara positif imunogenisitas dari antigen yang diekspresikan. Namun, sesuai percobaan yang dilakukan oleh Gersing, modifikasi pasca translasi tidak selalu meningkatkan efektivitas vaksin. Ekspresi protein dalam sistem prokariotik seperti E. coli juga menunjukkan imunogenisitas yang sama. Untuk waktu yang lama, sistem ekspresi rekombinan mamalia digunakan untuk mengekspresikan protein. Semacam itu, sistem mamalia sangat sulit untuk ditangani dan mahal.
Mereka juga memiliki tingkat ekskresi yang rendah sehingga menjadi pilihan buruk untuk digunakan sebagai platform ekspresi protein. Evolusi vaksin telah mengarah pada penemuan bentuk baru vaksinasi yang efektif dan mencangkup penyakit yang lebih beragam. Vaksin hidup dilemahkan. Ini dianggap vaksin asli dan pertama. Di sini, organisme infeksius hidup yang telah dilemahkan digunakan sebagai vaksin. Vaksin yang tidak aktif. Ini adalah vaksin yang sisa-sisa organisme yang mati digunakan sebagai vaksin. Vaksin toksoid. Racun yang dihasilkan oleh organisme digunakan sebagai vaksin. Vaksin toksoid berfokus pada pencegahan efek buruk dari infeksi daripada infeksi itu sendiri. Vaksin biosintetik. Seperti namanya, vaksin ini buatan manusia dan memiliki bentuk serta sifat yang sangat mirip dengan organisme penular. Vaksin DNA. DNA plasmid dengan urutan pengkodean antigen. DNA plasmid ini kemudian dimasukkan langsung ke otot atau jaringan tertentu, di mana ia diekspresikan. Vaksin rekombinan. Vaksin di mana plasmid rekombinan dengan gen yang mengkode antigen diekspresikan dalam bakteri. Protein ini kemudian dimurnikan dan digunakan sebagai vaksin. Vaksin yang dapat dimakan. Bagian tanaman yang dapat dimakan dimodifikasi secara genetik untuk mengekspresikan antigen, sehingga menimbulkan respon imun saat dikonsumsi. Saya Riris Antonieta Juliani dengan NIM 19330009. Selanjutnya adalah konsep vaksin yang dapat dimakan. Vaksin yang dapat dimakan dibuat dengan memasukkan gen yang diinginkan ke sebuah tanaman untuk menghasilkan protein berkode. Protein mantel dari virus atau bakteri tertentu yang tidak memiliki patogen digunakan untuk transformasi. Vaksin yang bisa dimakan sangat mudah ditingkatkan. Misalnya, seluruh produk Cina bisa divaksinasi dengan menghasilkan vaksin yang dapat dimakan hanya dalam 40 hektar lahan. Kemungkinan kontaminasi oleh patogen tanaman sangat rendah atau lebih tidak signifikan, sebagaimana patogen tanaman tidak mampu menginfeksi manusia. Vaksin yang dapat dimakan untuk mengatasi berbagai penyakit seperti campak, kolera, penyakit kaki dan mulut, serta hepatitis B, C, dan E dihasilkan dalam tanaman seperti pisang, tembakau, kentang, dan lain-lain. Lalu ada mekanisme tindakan vaksin yang dapat dimakan. Vaksin yang dapat dimakan diperlukan untuk menginduksi pengaktifan sistem respon kekebalan tubuh mukosa. Adalah garis pertahanan pertama di mana patogen manusia memulai infeksinya. Makrofagus biasanya diaktifkan dengan interferon gamma. Pengaktifan ini mengarah kepada makrofagus yang mempersembahkan ketidak defragmentasi pada sel-sel T penolong yang selanjutnya menghasilkan antibodi. Produksi sekretori IgA merupakan peristiwa kompleks lain karena 50% dari sekretori IgA atau SIGA dalam lumen diproduksi oleh B1 cells in the lamina propria in T cell independent. SIGA ini adalah koreaktif dan biasanya mengenali antigen asing. Masalah yang paling umum, paling vaksin mulut atau wajah terapi adalah toleransi terhadap vaksin di dalam usus. Masalah ini dapat diatasi dengan beberapa metode. Yang pertama adalah kekebalan tubuh dengan menggunakan triaminokolon, akan tetapi ini harus dilakukan dalam jumlah kecil agar tidak menimbulkan masalah kesehatan atau bahkan kematian. Yang kedua adalah meningkatkan dosis vaksin secara signifikan dapat sering menyebabkan lompatan memulai respon kekebalan. Lalu yang ketiga, dosis yang lebih banyak selama jangka waktu tertentu, sebagaimana yang disarankan oleh Lin dan Vygotsky. Lalu vaksin yang dapat dimakan. Tanaman
Tanaman mulai mendapatkan fokus sebagai rekombinan sistem ekspresi pada akhir tahun 1980-an. Tumbuhan memiliki keuntungan yang sangat penting atas sistem ekspresi mamalia. Tumbuhan ini tidak membutuhkan sumber karbon eksternal karena mereka digerakkan oleh fotosintesis. Keuntungan utama lain dari sistem tanaman pada sistem mamalia ialah tidak ada pencemaran oleh patogen mamalia. Keuntungan ini secara khusus menjadikan produksi antigen, vaksin, dan protein eukariotik lainnya pada tanaman lebih menarik. Nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 19330018. Apa yang membuat tanaman kandidat? Tanaman kandidat adalah tanaman yang paling cocok untuk produksi vaksin yang dapat dimakan. Ada sejumlah faktor yang menjadikan sebuah tanaman sebagai calon vaksin yang baik untuk dimakan. Terutama harus memiliki umur panjang. Tanaman atau bagian yang dapat dimakan dari tanaman itu harus disimpan untuk waktu yang lama tanpa degradasi. Sereal seperti beras, jagung, dan gandum adalah contoh terbaik tanaman ini. Kedua, harus tumbuh dengan cepat. Buah atau sayuran yang biasanya dihasilkan di pohon dianggap sebagai kandidat yang buruk karena butuh waktu lama untuk pertumbuhan dan matang. Sedangkan tanaman seperti tembakau dan tomat cepat bertumbuh. Ketiga, transformasi mudah. Tanaman yang cukup banyak penelitian telah dilakukan dan transformasi teknik yang dioptimalkan adalah calon tanaman yang sangat baik. Gambar ini mekanisme kerja vaksin yang dapat dimakan. Transformation method. Agrobacterium mediated gene transfer. Plannya ada, mikroalginya ada, bakterinya tidak ada. Referensinya 14-16. Biolistic method atau gen gum. Plannya ada, mikroalginya ada, bakterinya tidak ada. Referensinya 17-19. Electroporation, plannya ada, mikroalgnya ada, bakterinya ada, kemudian referensinya 20-23. Kemudian glass beans-nya, plants-nya tidak ada, mikroalgnya ada, bakterianya tidak ada, referensinya 24 dan 25. Elektrospray-nya, plant-nya tidak ada, mikroalgnya tidak ada, bakterinya ada, referensinya 26. Kemudian head shock mat-nya, plant-nya tidak ada, mikroalgnya tidak ada, bakterinya ada, kemudian referensinya 90. Tanaman biasa bisa dijadikan calon. Tanaman dengan kualitas yang disebutkan di atas umumnya dipilih untuk menjadi vaksin yang dapat dimakan. Tanaman seperti tomat, tembakau, beras, dan jagung banyak digunakan untuk tujuan ini. Tembakau adalah tanaman model yang digunakan sebelumnya. Ini memiliki banyak keuntungan seperti tumbuhan yang cepat, jumlah yang besar, benih generasi, dan itu abadi. Tembakau telah digunakan sebagai kandidat vaksin yang dapat dimakan secara ekstensif. Kentang merupakan umbi-umbian yang banyak dimakan semua orang di seluruh dunia dan sangat terjangkau. Sebagian besar dari data tentang manipulasi generik tersedia, sehingga dibuat protokol yang dioptimalkan tersedia. Satu kelemahan utama menggunakan kentang adalah kentang harus dimasak sebelumnya konsumsi. Memasak dapat mendenaturasi antigen. Kemudian beras dan jagung adalah sereal bahan pokok di banyak negara. Alasan utama mengapa nasi dan jagung menarik sebagai kandidat vaksin yang dapat dimakan karena mereka dapat disimpan tanpa pendinginan untuk waktu yang sangat lama, jangka waktu yang lama. Tapi kerugiannya dengan sereal adalah yang membutuhkan waktu dan waktu yang relatif lama kondisi sempurna untuk tumbuh. Kemudian tomat adalah tanaman lain yang banyak digunakan dan merupakan pilihan populer untuk digunakan sebagai vaksin yang dapat dimakan. Itu tumbuhan relatif cepat dan rasanya enak, sehingga memiliki jangkauan konsumen yang lebih luas.
Kerugian utama dengan tomat itu busuk dengan cepat setelah matang. Sampai saat ini, berbagai tumbuhan telah digunakan untuk berekspresi antigen asing di bagian yang dapat dimakan dan kemudian digunakan sebagai vaksin yang dapat dimakan. Tabel 2 menunjukkan penelitian yang dilakukan, beberapa di antaranya dijelaskan secara detail di bawah ini. Nama saya Irnawati dengan NIM 19330020. Selanjutnya, penyakit Norwalk disebabkan oleh virus Norwalk, anggota keluarga Callifidae. Norwalk genom virus telah dikloning dan memfasilitas produksi berbagai vaksin. Vaksin virus Norwalk protein diekspresikan dalam sel serangga. Protein yang dihasilkan kekurangan RNA virus sehingga menjadikan non-patogen. Partikelnya sangat mirip dengan Norwalk yang asli. Virus baik secara antigen non-morfologis. Partikel rekombinan mirip virus Norwalk diekstraksi dan dari jaringan tanaman kemudian dimurnikan. Tabel 2, vaksin tanaman yang dapat dimakan untuk berbagai penyakit dalam uji klinis pada manusia. Contohnya itu, disease artinya penyakit, osben artinya tanaman inang. Penyakit itu ada hepatitis, contohnya itu ada selada dan kentang. Kolera itu tanaman inangnya, contohnya nasi. Influenza, tanaman inangnya Dicotina betamina. Rabies, tanaman inangnya bayam. ETC, tanaman inangnya kentang dan jagung. ETC adalah infeksi Escherichia coli enterotoksigen. Hepatitis B adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus hepatitis B, HBV, yang menyerang hati. DNA yang mengkode antigen permukaan HBV diklon. Plasmid PROK25 yang membawa urutan pengkodean HBsAg dielektroforasikan ke dalam Agrobacterium tumefaciens LBA 4404 dan C58. C58 digunakan untuk mentransformasikan bibit lupin kuning dan LBA 4404 digunakan pada tanaman selada. Kedua transformasi berhasil dan protein diekstraksi dan dianalisis dengan memplot kurva standar berdasarkan konsentrasi HBsAg yang berbeda. Kolera. Kolera adalah penyakit bakteri yang disebabkan oleh Vibrio cholerae. Bakteri gram negatif berbentuk koma menyebabkan diare ester akut dengan cara berkoloni di usus halus dan menghasilkan enteroksin, toksin kolera B. CTB bertindak sebagai imunogen mukosa yang manjur saat dikonsumsi secara oral. Dalam percobaan yang dilakukan oleh Daniel, produksi faktor ekspresi kloroplas PLD LH CTB dilakukan. Diproduksi CTB pada E. coli dianalisis menggunakan uji imun blood. Analisis Western blot dan ELISA digunakan untuk mengukur jumlah protein CTB yang dihasilkan. Uji gangliosida selesai ditampilkan bahwa CTB yang disintesis dengan klorofil dan CTB bakteri menunjukkan afinitas yang kuat untuk GM1 gangliosid.
vaksin alga yang dapat dimakan. Vaksin yang dapat dimakan alga mirip dengan vaksin tumbuhan yang dapat dimakan. Alga kadang-kadang disebut sebagai tumbuhan bersel satu dari air. Ada sangat sedikit galur ganggang yang dianggap dapat dimakan manusia dan mampu direkayasa secara genetik untuk menghasilkan antigen terhadap berbagai penyakit. Pemanfaatan alga memiliki banyak keunggulan, seperti yang pertama, mikroalga jauh lebih mudah untuk dimodifikasi secara genetik, sehingga menunjukkan tingkat ekspresi gen asing yang lebih tinggi. Yang kedua, vaksin alga relatif lebih murah dibandingkan dengan diproduksi oleh tumbuhan. Yang ketiga itu, alga adalah sumber makanan potensial bagi banyak spesies termasuk manusia. Yang keempat, mikroalga tahan terhadap patogen hewan sehingga menjadikan cara produksi vaksin yang sangat baik. Tabel 3 menunjukkan semua penyakit di mana mikroalga telah digunakan secara metode vaksinasi dengan konsumsi langsung. Beberapa contoh penting dibahas secara rinci di bawah ini. Penyakit kaki dan mulut atau FMPV merupakan penyakit utama yang menginfeksi ternak dan dapat dikendalikan terutama karena vaksinasi, baik vaksin yang dinonaktifkan maupun yang dilemahkan digunakan tetapi umumnya tidak dianggap sepenuhnya aman. Plasmid PAZ-TB VP1 diubah dengan cara pemboman biolistik menjadi mikroalga Chlamydomonas reinhardti. Setelah transformasi diinkubasi di bawah cahaya redup sampai sel menjadi kuning seperti yang dilaporkan oleh Suzuki. Transforman yang dipilih resistensi streptomycin dianalisis dengan PCR dengan primer CHIL. Produk PCR kemudian dianalisis dengan short blotting. Kehadiran protein fusi CTBVP1 dianalisis dengan Western blotting. ELISA dilakukan untuk analisis kuantitatif. Protein fusi menunjukkan kekuatan pengikatan yang lemah tetapi signifikan untuk GM1. Gangliosit. Penelitian oleh Sun menunjukkan bahwa Chlamydomonas mengekspresikan CTBV1 dalam jumlah besar. Ini juga menunjukkan bahwa protein fusi ini terikat pada gangliosida GM1. Artinya itu bisa digunakan sebagai sumber vaksin mukosa potensial. Bisa dilihat dari tabel 3 yaitu vaksin alga yang dapat dimakan untuk berbagai penyakit. Di sini ada penyakit dan ganggang inangnya, yaitu malaria, Chlamydomonas reinhardti, hepatitis B Dunaliella salina, dan Paedophilum tricornutum. Ketiga ada penyakit mulut dan kaki, Chlamydomonas reinhardti, terus flu babi klasik, Chlamydomonas reinhardti, terus sindrom bintik putih, Chlamydomonas reinhardti, Staphylococcus aureus, Chlamydomonas reinhardti, terus ada virus papiloma manusia, Chlamydomonas reinhardti, dan hipertensi, Chlamydomonas reinhardti. Hepatitis B adalah salah satu yang paling tersebar luas penyakit kronis yang menginfeksi hingga 350 juta orang di seluruh dunia. Antigen permukaan hepatitis B yang dimiliki HBsAg telah digunakan sebagai vaksin selama beberapa waktu. HBsAg adalah biasanya diisolasi dari pasien dengan tingkat titer tinggi. Saat ini, vaksin hepatitis diproduksi terutama di ragi, ketika antibodi yang sama diekspresikan di tanaman Nicotina tobacum, menunjukkan ekspresi yang jauh lebih rendah tingkat. Degradasi protein yang dilaporkan adalah masalah utama pada tumbuhan. Tidak ditemukan saat protein yang sama diekspresikan di Petricornutum. Esai Lisa dengan ekstrak protein utuh dan juga dengan yang dimurnikan protein dari alga menunjukkan
bahwa antibodi ini berikatan ke antigen HBsAg sangat efektif. Dalam studi lain, Geng menunjukkan transformasi gen HBsAg menjadi alga Dunaliella salina ini dilakukan dengan elektroporasi. Virus flu babi klasik atau CSFP adalah virus yang sangat menular yang mengarah ke babi klasik demam. Padahal vaksin adalah yang terdepan metode pencegahan terhadap CSFP. Vaksin yang dilemahkan dan vaksin C-strain dilaporkan telah hilang kemampuan mereka untuk membedakan antara hewan yang terinfeksi dan hewan yang divaksinasi. Protein E2 memiliki sifat antigenik utama dan menetralkan antibodi masing-masing. Dalam penelitian yang dilakukan oleh He, protein E2 ini dari CSFP diekspresikan dari Chlamydomonas reinhardti. Eksperimen kekebalan dilakukan pada sebuah model hewan untuk memeriksa imunogenisitas protein yang diekspresikan. Terjadi peningkatan serum antibodi terhadap CSFP saat ekstrak diberikan secara subkutan. Infeksi Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif. Itu milik kelompok bakteri disebut Firmicutes. Staphylococcus aureus adalah patogen manusia ini menginfeksi mukosa hidung dan kulit. Ini bertanggung jawab untuk bakteremia, yang merupakan penyebab sekunder infeksi seperti endokarditis, pneumonia, meningitis, dan lain-lain. Dreesen melaporkan bahwa protein pengikat fibronektin yang diekspresikan oleh Staphylococcus aureus sangat penting untuk patogenisitasnya dan menyatu dengan kolera. Toksin B, protein pengikat fibronektin, melekat pada matriks ekstraseluler dari inang. CTB membaik respon imun spesifik antigen. CTB D2 antigen fusi dioptimalkan kodon dan diekspresikan dalam kloroplas dari mikroalga C. reinhardti. CTB D2 antigen resisten terhadap kondisi yang menyerupai perut lingkungan dan pada pH rendah. Itu juga terikat pada GM1, gangliosida, dan memicu sistemik dan mukosa respon imun. Alga pengekspres antigen CTB-D2 adalah Liophilis dan kemudian diumpankan ke tikus yang dilindungi terhadap dosis mematikan Staphylococcus aureus. Nama saya Septia Putri Salsabila dengan NIM 19330028. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh protozoa parasit Plasmodium falciparum. Ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Setiap tahun, mendekati 100 juta kematian terjadi, dengan setidaknya 300 hingga 500 juta infeksi, 59,60. Vaksin paling mutakhir dan terkini digunakan untuk melawan malaria secara khusus melawan sporozoid. Vaksin ini diberi nama RTS,S atau ASO2A. Dalam sebuah studi dilakukan oleh Deauville, butiran tingkat tinggi sintase pati terkait atau GBSS terikat pada pati yang bergabung dengan 3 kandidat vaksin malaria dan kemudian diekspresikan dalam mikroalga C. reinhardti. Itu sudah ditunjukkan bahwa jumlah antigen pati yang terakumulasi kloroplas dari alga cukup untuk menyediakan perlindungan terhadap dosis Plasmodium falciparum yang mematikan pada tikus. Penghambatan ini diamati karena dari blokade invasi eritrosit. Dalam studi ini, C. reinhardti digunakan sebagai pati dalam kloroplasnya, yang menstabilkan vaksin dalam jangka waktu yang lebih lama. Juga, alga ini memiliki status GRAS atau umumnya dianggap aman.
dan jauh lebih mudah untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Dalam sebuah studi oleh Gorgi, subunit malaria vaksin PVS25 dan PVS28 diekspresikan dalam C. reinhardti. Kedua subunit ini adalah malaria kompleks secara struktural calon vaksin penghambat penularan. Alga yang dihasilkan oleh PVS25 dan PVS28 memiliki struktur kesamaan dengan PVS25 dan PVS28 asli. Ini membuat sistem ekspresi alga satu-satunya sistem untuk mengekspresikan ini dua protein dalam bentuk glikosilasi yang tidak dimodifikasi. Kesamaan dalam struktur diidentifikasi menggunakan antibodi monoklonal yang hanya mengikat untuk mengoreksi PVS25 dan PVS28. Dalam homolog ragi dari PVS28, ikatan disulfida ditemukan kurang. Tetapi ekspresi alga, sistem mengekspresikan PVS25 dengan ikatan disulfida, dulu menunjukkan bahwa APVS28, tetapi tidak APVS28 menunjukkan signifikan kemampuan pemblokiran transmisi yang konsisten dengan karya sebelumnya. Next, Dar. Virus papiloma. Virus papiloma manusia adalah bertanggung jawab atas hampir 6,1% dari semua kasus kanker di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 99,7% adalah agen yang bertanggung jawab atas kanker serviks. Lebih dari separuh kasus disebabkan oleh HPV-16. Terapi konvensional tidak efektif melawan serviks tumor kanker, seringkali beracun dan dapat menyebabkan kekambuhan 10-20% kemungkinan. Onkoprotein HR-HPV-E7 yaitu terlibat dalam transformasi seluler ganas adalah kandidat sempurna untuk pengembangan vaksin terapeutik. Dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Demurtas, HPV-E7, protein dalam bentuk yang dilemahkan diekspresikan dalam mikroalga C. reinhardti. Hal tersebut menunjukkan hasil yang positif secara praklinis model hewan. Antigen ini sejauh ini telah dianalisis studi biokimia dan fisik. Tetapi ekspresi dalam alga kini telah membuka kemungkinan baru. Masa depan bekerja bisa melihat ekspresi berlebih dari antigen ini dalam alga untuk digunakan langsung sebagai vaksin melawan HPV. Probiotik sebagai vaksin yang dapat dimakan. Bakteri hasil rekayasa genetika telah digunakan sebagai vaksin dengan 3 cara berbeda. Pertama, vaksin hidup bermutasi atau memiliki gen yang dihapus sehingga menghalangi mereka kemampuan untuk menginfeksi sel mamalia. Kedua, dengan memproduksi protein dan menggunakan bakteri sebagai protein berbiaya rendah pabrik. Protein ini kemudian dapat dimurnikan dan digunakan sebagai vaksin. Ketiga, dengan menelan bakteri yang mengekspresikan antigen asing. Biasanya bakteri komensal dipilih untuk tujuan ini karena tidak menimbulkan ancaman bagi sistem manusia. Spesies bakteri yang paling banyak yang biasa digunakan untuk pemberian vaksin adalah Listeria monocytogenes, Salmonella spp, Yersinia enterocolitica, dan organisme komensal lainnya. Contoh pembawa bakteri, Listeria monocytogenes adalah bakteri gram positif yang memediasi respons sel melawan proteinnya sendiri. Apa yang membuat genes khusus adalah kemampuannya untuk menembus ke dalam sitoplasma menjadi tuan rumah, sehingga memungkinkan protein rekombinan masuk ke dalam jalur pemrosesan antigen.
Ini membuatnya sangat efektif dalam membersihkan bakteri, virus, dan parasit patogen dan tumor. Mutasi pada gen yang berhubungan dengan virulensi eksploitasi untuk membuat pembawa vaksin yang sesuai. Mereka juga dikenal untuk melindungi dari tumor dengan memproduksi antigen terkait tumor. Salmonella adalah bakteri negatif gram berbentuk batang yang merupakan patogen intraseluler dan sedang terbatas pada kompartemen endosom eukaryotik sel. Itu menolak mekanisme pembunuhan non-spesifik dari tuan rumah sel. Mutasi non-reverting yang secara kritis mempengaruhi virulensi Salmonella diperkenalkan. Ini membuat mereka pembawa vaksin yang sangat baik. Mutan ini pembawa vaksin yang luar biasa untuk antigen patogen lainnya seperti virus, bakteri, parasit, dan tumor, dan mereka merangsang kekebalan lokal dan sistemik yang kuat tanggapan. Nama saya Rika Bandarasati dengan NIM 19330033. Selanjutnya ada Yersinia enterocolitica. Y. enterocolitica merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang. Y. enterocolitica biasanya menginfeksi binatang, namun bisa juga menginfeksi manusia. Mereka biasanya menginfeksi jaringan usus inang yang menolak mekanisme pembersihan inang. Kehadiran plasmid virulensi inilah yang membuat Y. enterocolitica invasif. Plasmid ini mengkodekan sintesis dari beberapa penentu virulensi, strain rekombinan Y. enterocolitica yang mengekspresikan antibodi asing menunjukkan mukosa yang kuat dan sistemik respon imun. Produksi antibodi dipicu bahkan di saluran pernafasan selain usus. Selanjutnya ada mikroorganisme komensal. Mikroorganisme hadir di permukaan ditutupi oleh sel epitel, seperti saluran pencernaan, saluran pernapasan, kulit, vagina, dan lain-lain. Umumnya disebut mikroorganisme komensal. Organisme ini dianggap bermanfaat bagi inang, dan inang menyediakan ekosistem untuk mikroorganisme berkembang. Strain komensal termasuk Streptococcus gordoni, Lactobacillus spp, Staphylococcus spp, dan lain-lain. Dalam penelitian oleh Visetti et al. Diamati bahwa strain komensal gram positif cenderung memperlabuh diri sendiri. Pelabuhan ini menyebabkan rekombinasi tempat berlabuhnya bakteri komensial dengan antigen asing. Namun, diamati juga bahwa tidak semua strain bakteri komensal menunjukkan kecenderungan yang sama. Tabel 4 ada bakteri hidup untuk vaksin yang edible. Organisme karirnya itu ada Listeria monoctogenes, disease-nya itu influenza sama HIV, terus ada Streptococcus gordoni, disease-nya HIV, Lactobacillus casei, disease-nya antraks. Lactobacillus adalah salah satu komensal strain paling umum yang ada di usus dan saluran genitourinary. Mereka juga membuat bakal vaksin mukosa yang sangat baik, karena berbagai macam imunomodulator dan sifat biologis. Berbagai basis terbukti memiliki kekebalan respon terhadap antigen. Berbagai antigen patogen manusia juga telah diekspresikan dalam Streptococcus gordoni. Banyak patogen manusia diketahui masuk ke manusia melalui sistem mukosa genital. Untuk memunculkan file respon imun di lokasi tertentu, Lactobacillus dan S. gordoni dapat digunakan sebagai metode vaksinasi yang efektif untuk melawan penyakit menular seksual. Kesimpulannya, vaksin yang edible adalah alternatif yang jauh lebih aman dan lebih murah untuk vaksin tradisional, seperti tumbuhan atau ganggang yang edible. Mereka dapat membuat penskalaan jadi lebih mudah. Masalah vaksin edible adalah gagasan tanaman yang dimodifikasi secara genetik adalah tanaman buruk yang terjadi di banyak negara berkembang. Basis laboratorium yang bisa bertindak sebagai pengganti daging biasa. Dalam waktu dekat, daging tersebut juga dapat dimodifikasi untuk memberikan vaksin atas kepentingan konsumsi. Dengan vaksin edible yang dipopulerkan dengan benar dan didistribusikan ke seluruh dunia, banyak penyakit dapat diberantas dan jutaan nyawa dapat diselamatkan.
Demikian presentasi dari kelompok 7, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.